Kabar terkait dengan resesi yang akan terjadi di tahun 2023 cukup mengkhawatirkan. Banyak pihak yang kemudian menyampaikan bahwa 2023 kondisinya sangat gelap, kondisinya sangat menakutkan, dan kemudian banyak yang kehilangan pekerjaan. Dan situasi seperti ini biasanya dimanfaatkan oleh para pengusaha nakal begitu ya, untuk melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran terhadap para buruhnya. Dan oleh karena itu, sejak jauh-jauh hari, Gerakan Buruh sudah mengingatkan agar ketika resesi terjadi, ketika resesi global terjadi, itu tidak membawa dampak buruk bagi buruh. Artinya mesti ada perlindungan yang diberikan kepada kaum buruh. Salah satunya adalah dengan tidak melakukan PHK ketika resesi global terjadi. Seruan kaum buruh untuk memastikan agar tidak ada PHK tentu saja adalah seruan yang sangat masuk akal. Apalagi saat ini tren pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga positif. Dan begitupun di tahun 2023 nanti, meskipun tidak sesignifikan sekarang, tapi juga diprediksi masih tumbuh positif. Itu artinya secara fundamental ekonomi, Indonesia masih cukup kuat. Dengan demikian tidak ada alasan untuk menjadikan buruh sebagai tumbal ketika resesi terjadi. Bahkan Bung Said Iqbal juga mengkritik keras begitu terkait dengan pernyataan elit di negeri ini yang menyampaikan bahwa di 2023 kondisinya sangat gelap, ekonomi sangat muram. Kenapa? Karena kalaupun kondisi itu terjadi, itu adalah tugas dan tanggung jawab dari pemerintah untuk memastikan agar dampak resesi ekonomi itu tidak berdampak buruk kepada kehidupan masyarakat. Artinya harus ada langkah-langkah yang dilakukan, bukannya dengan menebarkan ketakutan kepada masyarakat terkait dengan kondisi yang akan terjadi di tahun depan. Tidak hanya sebatas untuk menolak terjadinya PHK, di tahun depan pun kaum buruh juga masih menuntut adanya kenaikan upah sebesar 13%. Mengapa 13%? Ini adalah terkait dengan inflasi yang tinggi dan kemudian adanya pertumbuhan ekonomi. Dua hal itulah yang kemudian menjadi poin penting yang disampaikan atau diajukan oleh kaum buruh menghadapi resesi. Yang pertama adalah memastikan tidak ada PHK, dan kemudian yang kedua memastikan agar upah bisa dinaikkan. Hal ini ketika upah naik tentu buruh akan punya daya beli. Ketika daya beli meningkat, maka dengan sendirinya konsumsi juga akan meningkat. Nah, ketika konsumsi meningkat, maka itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, maka semuanya bisa diselamatkan. Bayangkan ketika buruh punya uang, maka dengan uang itu dia akan dibelanjakan ke warung-warung. Nah, ketika proses pembelanjaan itu masih terjadi, dengan demikian produk juga masih ada yang membeli. Ketika hasil produksi ada yang membeli, tentu saja perusahaan-perusahaan juga masih bertahan, dia bisa hidup begitu karena produk-produknya laku terjual. Dan ini menjadi lingkaran yang memastikan bahwa semuanya akan menjadi baik-baik saja. Tapi kalau kemudian satu mata rantai itu terpotong, maka yang terjadi adalah kesulitan bagi semuanya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal, menyampaikan setidaknya ada 3 usulan atau 3 hal yang perlu dilakukan agar resesi ekonomi tidak berdampak buruk pada kaum buruh dan masyarakat yang lain. Kedaulatan pangan, yang kedua adalah kedaulatan energi, yang ketiga adalah menjaga nilai tukar rupiah. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ikuti video dari Bung Said Iqbal berikut ini. Saran daripada Partai Buruh dan KSPI terhadap ancaman resesi global, 1, ketahanan pangan. Karena harga pangan dunia, melonjak tinggi. Nah, Indonesia produsen. Kenapa nggak mengembangkan dengan sistem ketahanan pangan ini, yaitu dimulai untuk kebutuhan dalam negeri dulu, misal beras, kedelai, jagung, dan turunan makanan lainnya. Baru selebihnya diekspor. Bukan impor beras. Kok dibalik-balik? Negeri gemah limpah laut jinawi. Ini kesempatan membuat ketahanan pangan karena harga pangan melambung tinggi, resesi dunia, dan juga masih belum menentunya perang Rusia dan Ukraina. Saya sudah lihat, karena saya kan ILO governing body, kebetulan ya. Kebetulan saya pengurus salah satu badan perserikatan bangsa-bangsa, ILO governing body berkantor di Jeneva. Kami sudah berdiskusi, nanti akhir bulan ini saya akan ada rapat diundang oleh ILO untuk membahas tentang krisis, economic crisis in the world. Ya, bagaimana krisis dunia, termasuk sudah ada ancaman resesi di dunia. Inggris tuh makanan mahal. Maka udah ada demonstrasi besar-besaran di London. Di Perancis, makanan mahal, energi mahal. Kebutuhan gas mereka dari Rusia udah ditutup. Jerman mulai kelabakan.
di Berlin, di Bonn. Kami berdiskusi. Australia, di Sydney, di Melbourne. Itu udah mulai kelabakan semua. Nah, harusnya ketahanan pangan ini di Indonesia ditingkatkan. Kan sudah ada food estate. Kemana itu food estate? Penuhi dulu dalam negeri, sisanya bisa diekspor. Bukan impor, bukan dibalik. Yang kedua, saran dari Partai Buruh, ketahanan energi. Kan harga BBM udah dinaikkan. Nah, kebutuhan gas, jangan dijual ke Cina, jangan dijual ke negara-negara lain. Kebutuhan gas dalam negeri dulu, kan gas murah. Untuk dalam negeri gas murah. Memang kalau dijual ke luar negeri jadi mahal, karena ada persoalan daripada Rusia dan Ukraina yang masih perang. Energi terbarukan, mana? Pertamina. Apa implikasi daripada kenaikan harga BBM terhadap kebutuhan energi? Listrik masih mahal. Dan kita bisa menggunakan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri dulu. Batu bara kan murah. Walaupun kalau dijual ke luar negeri jadi mahal. Itu ketahanan pangan nomor 1, ketahanan energi nomor 2. Karena harga pangan dan energi lagi mahal. Yang ketiga adalah pengendalian kurs mata uang. Sekarang udah tembus di 15.000. Nah, raw material bahan bakunya dari pabrik-pabrik itu masih banyak impor. Lokal kontennya rendah sekali. Lokal konten itu artinya bahan baku yang berasal dari dalam negeri. Rendah. Nah, jualnya dalam bentuk rupiah, beli bahan jadinya dalam bentuk rupiah, jual, beli bahan bakunya dalam bentuk dolar. Ya jeblok. Makanya industri yang terpukul sekarang ini yang saya bilang sudah mulai akan melakukan PHK, itu tekstil, garmen, sepatu. Sebagian makanan, minuman. Kapas-kapas yang dibeli untuk produk-produk tekstil, itu dari Australia. Bahkan ada dari Brazil. Kapas-kapas domestik itu lemah. Kenapa nggak dikembangkan kapas-kapas? Padahal kita negara produsen baju loh, tekstil, garmen, dari zaman nenek moyang kita. Industri kapas tidak dikembangkan. Malah belinya ke Brazil. Logistiknya berapa? Mahal sekali. Sekarang dolar naik. Beli ke Australia. Emangnya nggak ada provinsi-provinsi tertentu yang bisa dikembangkan untuk menanam pohon-pohon kapas itu sebagai bahan dasar untuk polyester? Ini kan keterlaluan. Bahan dasar daripada industri tekstil. Kelewatan. Nah, sekarang kelabakan. Uniqlo, H&M, ya Toray, ya Adidas, Puma, Nike, produsen-produsen sepatu dan garmen di kelas internasional. Toko-tokonya di London banyak yang ditutup. Akhir bulan ini saya akan ke Geneva. Itu udah mendengar toko-toko di Geneva yang biasa menjual garmen-garmen branded dan sepatu branded, tas-tas branded, itu banyak yang tutup. Siapa yang mau beli? Orang lagi resesi di Eropa. Di London, di Geneva, di Paris, di Milan, di Singapura, itu banyak yang tutup. Toko-toko bermerek itu. Akibatnya apa? Pesanan berkurang. Pesanan berkurang, salah satunya kena di negara Indonesia. Itulah ancaman PHK akibat kurs mata uang yang tidak bisa terkendali. Yang kedua, lokal kontennya rendah. Yang ketiga, bahan baku masih tergantung kepada impor. Nah, karena itu kami menolak keras Partai Buruh dan KSPI apabila dilakukan kebijakan PHK besar-besaran. Kami akan turun ke jalan besar-besaran. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Said Iqbal? Jika sependapat, tulis di kolom komentar ya.